kalian harus siap-siap, karena cerita ini bakal liar banget. Jadi, semua dimulai waktu sekelompok perundung merebut camilan si karakter utama kita. Sial banget. Si cowok langsung bilang, "Hei, kalian tidak bisa asal ambil barangku," tapi si perundung cewek malah bilang, "Hei, ini kan kiamat, harus stok makanan." Terus dia mengatainya tidak berguna dur. Karena terdesak, dia pun memohon agar rotinya dikembalikan. Tapi si perundung bilang, "Nggak, kamu itu cuma pemula, benar-benar menyedihkan dan kejam." Terus, salah satu perundung mengejeknya hanya orang cupuy yang tinggal di ruang bawah tanah. Cuma jadi batu loncatan sambil terkapar di tanah. Pahlawan kita, "Memohon, boleh aku minta camilanku kembali?" Tapi si perundung tidak peduli dan malah menginjak tangannya dengan bakiak, kurang ajar sekali. Dia melihat ke bawah lalu menghina, "Kamu cuma pecundang yang memimpikan gadis kaya." Setelah itu dia memberi ancaman keras, "Kamu sudah cari masalah dengan saudaraku, jadi menjauhlah atau menderita selamanya." Sambil babak belur, Tawok kita membatin kalau kalian semua bakal menyesal. Tiba-tiba, layar game daring muncul, memberitahu kalau dia mendapatkan poin dendam yang sangat banyak, saatnya membalas dendam. Dia terkejut menyadari sistem aneh ini nyata, tapi dia berpikir sudah cukup dipermalukan. Dan sekarang sistem ini memintanya untuk tetap biasa saja. Tapi sistemnya berkata dia bisa menyerang balik. Dan kemarahan mereka akan diubah menjadi poin 100 kali lipat. Membaca ini, dia sangat bersemangat dengan bonus besar tersebut. Dengan tekad bulat, dia ingin menghancurkan semua orang yang meremehkannya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan bertanya kenapa dia cemberut di sana. Si rambut merah menyindir, "Kamu tidak bisa memalsukan luka pakai saus tomat." Karakter utama kita maju, lalu memberikan bungkusan padanya, sambil berkata sedang ingin berbaik hati hari ini. Wanita itu sangat malu dan marah, dan langsung saja poinnya bertambah lagi. Sistem ini asli bekerja. Setelah memberi lebih banyak hadiah, dia bertanya apakah itu sudah cukup. Wanita itu mengira dia miskin tapi murah hati. Lalu bertanya, apakah semua persediaan ini benar-benar untuknya. Saat dia pergi, si rambut pirang memastikan kalau semua itu memang miliknya. Dan dia bisa memintanya lagi jika butuh. Tingkat kesukaan wanita itu naik 20 poin karena menganggapnya baik dan manis. Dari kenaikan ini, dia mendapat 58.000 poin, ditambah pengembalian semua hadiah. Dapat gratis, sambil merayakan jackpot ini, dia masuk ke gedung dan melihat dua wajah familiar. Dia menyeringai girang, gadis itu melihat Chun Yu dan bertanya bagaimana dia bisa sampai ke atas. Sambil mengejeknya. Masalah lift, si rambut merah mengejek kalau si pirang tidak mungkin bisa mendekati sang Dawi. Tapi dia sendiri tampak tidak takut dengan sepatunya yang rusak. Gadis itu membentak agar tidak bicara sembarangan, tanpa peduli. Dia berkata, akan membiarkannya. Dia gadis level 8. Kemarahan Liu langsung melonjak ke level 78. Tiba-tiba Zhu Yao muncul. Karakter utama kita merona, karena usahanya untuk menemuinya berhasil. Melihat sang Dawi, si rambut merah mencoba memperkenalkan diri. Tapi dia langsung menghampiri si rambut pirang dan bertanya kenapa tidak menemuinya. Si perundung bingung bagaimana anak ini bisa kenal Zhu. Pahlawan kita mengajaknya mengambil persediaan makanan, tapi dia bilang harganya sekarang sangat mahal. Harga roti melonjak dari 8 yuan menjadi 160 yuan, naik 20 kali lipat di belakang. Si cewek gotik menyela agar dia mengaku miskin saja dan berhenti berlagak. Si pirang lalu memamerkan makanannya dan menawarkan bantuan karena di luar sangat berbahaya. Si cewek gotik langsung naik darah dan bingung dari mana dia dapat makanan sebanyak itu. Nah, kalian harus lihat ini. Kemarahannya meroket sampai level 113. Dia sangat pintar di jurusan radiologi, tapi tidak bisa mendebatnya. Gadis yang sangat kesal itu langsung membalas dengan menyebutnya pecundang yang berani mempermalukannya. Chu yang santai langsung bilang ke si pirang kalau dia mau menumpang di rumahnya karena butuh pengawal. Sistem memberitahu kalau dia berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 poin dari kekacauan. Ini, dengan mata terbelalak, gadis itu bertanya, apakah dia punya trik makanan ajaib? Tapi dia memilih menghindar, sambil melirik curiga. Dia heran kenapa Tawok itu sangat santai akhir-akhir ini, dan curiga dia merencanakan sesuatu. Chu sempat salah bicara.
tapi langsung mengajak masak karena dia sudah sangat lapar. Sang Dewi kecantikan tersenyum tipis melihat cowok itu bisa menolak pesonanya. Membuatnya semakin penasaran, padahal sebenarnya dia sedang di dapur merasa lega karena bisa tetap tenang. Tiba-tiba televisi menyiarkan berita tentang gelombang dingin ekstrem. Dengan angin kencang dan hujan lebat, wajah pahlawan kita langsung lesu menyadari kiamat ini membawa cuaca ekstrem, mati lampu, dan hal buruk lainnya. Tiba-tiba lampu dapur padam dan Chu langsung bingung. Kenapa listriknya padam padahal gelombang dingin belum sampai? Ketukan keras di pintu memecah keheningan, mengaku sebagai pemeriksaan lingkungan sekitar. Di dalam rumah, si gadis berambut merah meminta mereka untuk menunggu sebentar. Pria di sebelahnya merasa ini aneh karena pemeriksaan terakhir baru dilakukan sebulan lalu. Dia menduga ini karena masalah air dan listrik, tapi karakter utama kita tidak percaya begitu saja. Rasa frustrasi gadis itu mulai meningkat. Apalagi jika ini soal air atau listrik, harusnya pihak pengelola yang mengurusnya. Merasa ada yang tidak beres, cowok itu mengambil pisau dan menyembunyikannya di balik punggung. Karena curiga ini adalah jebakan. Saat mengintip lewat lubang pintu, dia melihat beberapa orang mencurigakan yang tampak gelisah. Dia memutuskan tidak membuka pintu dan menyuruh mereka memeriksa tetangga saja. Tapi mereka mengabaikannya dan memaksa memeriksa ruangan. Di luar, orang-orang itu terus mengoceh tidak jelas. Chen Yu menyuruh gadis itu tetap di belakangnya, karena tanpa dia, tidak mungkin poinnya bisa naik. Tapi dia bingung saat melihat kata-katanya membuat Chu Yao menyukainya lebih banyak, dan seketika pintu didobrak paksa. Tenang saja, kalian pasti tahu kalau dia tidak takut sama sekali. Mereka menerobos masuk untuk merampas semua persediaannya demi bertahan hidup. Chen Yu langsung berkata kalau itu persembahan untuk mendiang keluarganya, tapi wanita itu tidak peduli. Kesal karena makanannya mau diambil. Dia memegang pisau di kedua tangan dan memperingatkan para pencuri. Semua orang panik saat dia langsung menggorok leher wanita itu. Jika mereka ingin persediaannya, mereka harus melompatinya dulu. Dengan panik, para pria itu memegang pisau mereka untuk bertahan. Sambil menyeringai, pemuda itu menawarkan pengampunan dan membiarkan mereka pergi dengan membawa sekantong makanan. Melihat situasi tersebut, mereka memutuskan menerima kesepakatan itu. Sambil mengambil persediaan, mereka menyuruhnya tahu diri di masa kiamat ini. Mereka pun berbalik pergi dengan gembira karena berhasil mendapatkan beberapa roti, tapi Chen Yu hanya mempermainkan mereka dan tidak akan membiarkan makanannya dibawa pergi. Dia langsung menyerang salah satu penjara dari belakang. Melihat pergerakannya, seorang penjara bertahan dengan pisau sementara gadis di sebelahnya panik. Melihat aksinya, sambil memegang pisau, pria itu mengklaim semua makanan adalah miliknya. Dengan kekuatannya, karakter utama kita berkata bisa memunculkan makanan begitu saja. Melihat si bodoh itu lengah, dia langsung bergerak cepat dan menghabisinya. Pada momen itu, dia melumpuhkan ancaman terakhir. Saat Chu Yao berteriak panik, dia bercanda menyuruhnya menyimpan tenaganya untuk nanti, yang menghasilkan poin baru saat memeriksa sistem. Persediaan makanan dan barang penting hanya cukup untuk gadis itu. Chen Yu tidak peduli setelah menghabisi orang-orang komite tersebut dan berencana mengubur mereka di kebun warga. Tapi rencananya buyar karena ada orang lain di pintu. Bukannya mundur, Chen Yu malah mengancam akan menghabisi mereka semua. Liu Yi melihat betapa gilanya dia dan mengancam akan memanggil polisi. Karakter utama langsung maju dan menendang pria itu di bagian sensitifnya. Sebagai tetangga di masa kiamat, mereka pikir bekerja sama adalah jalan terbaik, tapi Chen Yu lebih suka melihat dunia ini hancur. Gadis itu sangat marah ketika menyadari dia tidak mau membagikan camilannya. Jika Liu Yi menginginkan sesuatu, dia harus memohon atau melakukan barter. Semua orang sudah lelah dengan drama yang tidak ada habisnya ini. Tiba-tiba, para penjaga mulai menyerang mereka. Chu Yao dengan senjata sepatu hat tingginya sudah siap bertarung. Chen Yu melumpuhkan dua anak buah dan menyerang. Dua orang terakhir, dia mengejek pasangan penakut itu sebagai sampah sambil mengukur kekuatan. Mereka, Lin diam-diam meraih vas bunga. Karena kesal, dia mengancam akan menghabisi si bodoh itu dan langsung mendekat, tapi Chen Yu terlalu jeli dan menyadari pergerakan mereka, vas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping.
Setelah melumpuhkan Tuan Muda Lin, dia berjanji akan memberi pelajaran pada istri dan saudara perempuannya. Wanita muda itu langsung panik. Melihat tubuh tak bernyawa itu, dia segera mengaku bersalah dan bersedia melakukan apa saja keinginan sang pahlawan. Dia mengampuninya dan menyuruh Liu Yi pergi. Zhou Yao bercanda kalau pahlawan kita masih punya titik lemah pada gadis yang dia lepaskan tadi. Sisa mayat lainnya dibuang keluar jendela sebagai peringatan agar yang lain menjauh. Dengan datangnya gelombang dingin, saudara Wei bertugas malam itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak tentang mayat. Di mana-mana Wei sangat panik saat melihat saudaranya sendiri di antara para korban tewas. Dia tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tuan Muda Lin tewas tergeletak di tanah. Hujan mayat melanda jalanan, membuat orang-orang berlarian panik. Wei hanya bisa pingsan melihatnya. Setelah membuang mayat-mayat itu, Zhou Yao bertanya apa rencana selanjutnya sebelum gelombang dingin menyerang. Santai saja, pahlawan kita membuat makanan hangat sebelum memeriksa keadaan sekitar. Sistem menunjukkan kalau 200.000 poin miliknya membuka barang baru di toko, dan percayalah, kalian dan saya pasti setuju kalau makanan hangat di tengah kiamat. Ini memang terasa luar biasa. Teman-teman, yuk kita lihat petualangan gila Chen Yu yang sibuk bersiap menghadapi badai salju. Dia panen poin dari Zhou Yao sampai 273.000. Di luar, warga menolong adiknya Wei yang pingsan saat melihat Chen Yu. Anak itu merengut tidak senang bertemu lagi. Sang pahlawan bertanya apa mereka bicara padanya. Setelah satu lelukan, dia menampar anak lancang itu. Xin Yu memakai 100.000 kredit untuk memperkuat statusnya, sangat pas untuk menghajar para berandalan. Menyaksikan itu, si pria takjub melihat kekuatan mendadak sang pahlawan. Sambil berlutut, dia memohon ampun, beralasan pilihan sangat terbatas di masa kiamat. Anak laki-laki di lantai itu berjanji tidak akan bercanda lagi dan siap membantu. Sang pahlawan memikirkan nasib kakak beradik itu. Berkeringat dingin, mereka menunggu keputusan Chen Yu. Penasaran, dia bertanya kenapa air dan listrik mati. Mereka menjelaskan sisi gedung terputus dan mereka menjarah dari pintu ke pintu. Chen Yu menyuruh menghidupkan kembali fasilitas dan membawa Lin Baiwei dengan janji perlindungan di atas sofa. Adiknya Wei terbangun saat para pria menikmati hidangan lezat. Dia bingung di mana dia berada. Melihat mie itu, dia penasaran tentang tumpukan pasokan. Chen Yu, sang maestro makanan, menunggu Wei untuk bangun. Merasa kesal, dia tidak percaya kakaknya memanggil orang asing dengan sebutan kakak besar demi mie instan. Dia menegaskan meski Chen Yu baik, dia tidak akan membiarkan kakaknya menyerahkan Yi, bahkan demi semangkuk mie. Dia menolak makan. Poin amarahnya melonjak tinggi sampai dia membuang makanan itu. Wei menuntut diberi makan mie atau kakaknya akan balas dendam. Perlahan, dia menaruh panci makanannya di meja dan mencengkeram lengannya erat-erat. Tanpa ragu, dia melemparnya keluar dari apartemen. Zhu Yaoji sangat khawatir meninggalkan gadis di luar ruangan yang dingin. Masa ada yang tegah? Tapi Chen Yu, dia santai saja. Sama sekali tidak peduli. Wei hanya berdiri di sana. Shock melihat pria itu tega meninggalkannya terlantar di koridor. Dia melihat sekeliling, dan ya, musim dingin benar-benar merusak suasana dengan tumpukan salju dan segalanya. Sambil menggedor pintu, dia berjanji kakaknya akan mengampuni Chen Yu jika pintu dibuka. Tapi kejutan, kakaknya sudah pergi selamanya, benar-benar lenyap membeku. Chen Yu rupanya telah menghabisi Tuan Muda Lin tanpa ampun. Tapi perhatikan bagian ini, si gadis masih yakin kakaknya baik-baik saja. Lalu mendadak, seorang gadis berjaket tebal membukakan pintu dan mengajak Wei masuk. Zhu Yaoji yang mengintip merasa cemas. Liu Yi mungkin akan menghasut Lin Bei untuk melawan mereka. Salah satu pria berkata, kenapa tidak menolong adiknya Wei saja yang sedang kesulitan. Wei langsung berlari memeluk temannya, butuh ketenangan. Sementara itu, Chen Yu sedang merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat strategis. Tiba-tiba, ada suara berisik dari arah pintu. Seseorang datang dengan penuh ketegangan. Seseorang berkata mereka senang tahu kapan harus tenang. Sebuah suara berkata, biarkan Chen Yu masuk karena kedinginan dan kelaparan. Gadis itu berlutut memohon sambil mencengkeram bajunya dengan putus asa. Wanita itu menyuruh, jangan merendahkan diri, ini cuma soal mie instan.
Tanpa basa-basi, dia menyuruhnya mundur secepat mungkin. Gadis itu terus memohon, berkata itu semua salahnya dan dia akan setia sekarang. Tapi pria itu menjawab, tidak. Sama sekali tidak percaya. Temannya berkata, pasti ada jalan keluar lain dari kekacauan ini. Wanita berambut acak-acakan itu mulai mengamuk, menyalahkan mendiang kakak temannya, karena tidak ada pasokan. Gadis itu sok mendengar tanpa uang kakaknya, Yi akan meninggalkan Chen Yu. Baginya, wanita itu dan kakaknya adalah sampah yang pantas menerima akibatnya. Ketegangan drama ini pun semakin memuncak. Bagaikan anjing yang saling menggonggong, sebelum semakin parah, si pria menjatuhkan dua kejutan. Menunjuk Yi, dia menyuruhnya tenang dan jangan menjadi monster. Menunjuk yang lain, dia membongkar bahwa dia membunuh kakaknya tanpa dia ketahui. Amarah wanita itu menembus 578 poin. Bersumpah menghabisi Chen Yu. Sebelum dia mendekat, pintu langsung ditutup keras. Setelah itu, amarahnya terus melonjak, bercampur kesedihan mendalam dan rasa kecewa. Meninggalkan kekacauan itu, dia sadar temperamen gadis itu luar biasa hebat. Dia berhasil mengumpulkan 2.272 poin kemarahan. Kini memiliki lebih dari 400.000 kredit. Wajahnya berseri-seri menyadari dia menang banyak dari kemarahan para gadis. Anggotanya bingung melihat tawa seramnya. Bersemangat, sang bos mengumumkan mereka akan berpesta pora. Malam ini, dia yang mentraktir minuman, tapi dia merasakan ada yang aneh di udara. Chu Yeo berkata, aneh sekali listriknya padam lagi, ditambah tidak ada yang punya pakaian hangat. Mungkin suhunya turun drastis hingga merusak sirkuit listrik. Ini bukan salah komit. Pertama-tama, tidak usah panik, karena mereka punya gas untuk menghangatkan diri. Dia memeriksa sistem, butuh 500.000 kredit untuk membuka kategori toko baru. Melihat angka besar itu, dia menganggap wanita itu konyol, karena tidak membeli baju hangat saat musim panas. Poin amarah Su Yao langsung melonjak, menyadari bosnya mengeluh tentang dirinya. Chen Yu menyuruhnya berhenti mengocer. Dia memang membeli selimut saat musim panas. Berpikir udara dingin merusak otak bos mereka. Para anggota memperhatikan dengan agak ngeri. Wanita itu melotot dengan 523 poin amarah, menyebut otak pria itu membeku. Di tengah kekacauan ini, dia menyadari poin sistemnya terus bertambah. Siap bertaruh, dia mengantongi lebih dari 519.000 kredit. Membuka kategori baru, mungkin kalian berpikir Chu Yaoji bakal tenang. Tapi amarahnya tetap tinggi. Karena dia dihina meski punya pasokan. Sementara itu, poin si pria terus menumpuk hingga menang banyak. Lalu duar, listrik menyala kembali dan mereka selamat. Setelah mengeluarkan 100.000 kredit, dia langsung melunasi tagihan listrik setengah tahun sekaligus. Menggunakan megafon, dia berteriak agar semua para istri yang dikhianati dan ibu mertua galak mendengar rencana balas dendam epiknya. Di dalam gedung, orang-orang mengejeknya bodoh dan menghujatnya habis-habisan. Sistem menunjukkan poin amarahnya meroket tajam, hal yang sangat bagus bagi pahlawan kita. Inilah nikmatnya menjadi kaya mendadak dalam semalam. Sementara itu, krunya mengira otaknya sudah benar-benar membeku, memeriksa sistem kreditnya. Menembus angka 836.700. Ketiganya mengira si bos sudah gila dan terus mengawasinya. Mengabaikan semua pertanyaan. Dia menyuruh mereka tidur awan. Chu Yao Ji sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Chen Yu. Sementara itu, terdengar teriakan menyuruh unit 701 pergi. Mereka pikir mereka akan tamat dan putus asa, tapi pahlawan kita tahu semua triknya. Dan tidak khawatir, teman-temannya bingung dan mengira dia dicuci otak. Di luar, seorang wanita menantang mereka membuka pintu. Mengancam akan menghancurkan kotak sekring listrik. Dialah Sun Sher, si seleb internet terkenal. Itu, mengenali suaranya, sang pahlawan membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kesal, mereka menyuruhnya menghentikan omong kosong secepat mungkin. Namun pria itu sama sekali tidak peduli pada tindakannya ataupun kekacauan yang mereka buat. Merasa sangat kesal, pria itu memutuskan menghancurkan kotak sekring. Berbekal palu di tangan, dia menumpahkan seluruh amarahnya. Sang pahlawan menonton kejadian itu seperti menonton film. Tanpa melakukan apa-apa, Sun Sher memperingatkan. Ini akibatnya jika pecundang mencari masalah dengan mereka. Di saat itu,
Pemuda tersebut tersenyum misterius. Mengangkat tangannya, dia memosisikan jarinya dengan tepat. Tiba-tiba, kotak sekring yang penyok itu langsung diperbaiki seketika. Semua orang di sekitar terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Mengejek pria perusak itu, dia bilang dia lemah dan kurang makan. Tidak, tinggal diam. Dia meraih palunya lagi dan menghantam kotak sekring itu hingga hancur lebur. Dia pikir alat itu sudah tidak bisa diselamatkan. Wajahnya langsung berubah drastis saat melihat kotak sekring kembali ke kondisi normal. Bagi sang pahlawan, pria itu tetaplah orang lemah. Mendengar ucapannya, pria itu melotot marah ke arah sang pahlawan. Mengangkat palunya, dia berniat menghabisi Chen Yu terlebih dahulu. Saat dia menyerang, sang pahlawan dengan cepat menghindar ke samping. Menjulurkan kakinya, dia membuat pria itu tersandung kakinya sendiri. Menciptakan kesempatan emas untuk menendang bagian paling sensitifnya. Keringat di wajah pria itu menunjukkan betapa kesakitannya. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai pangeran hampa. Sambil marah, si wanita memperingatkan bahwa meski ada listrik, dia akan kehabisan makanan dan harus belanja. Mengabaikannya, dia tidak menganggap itu masalah besar. Mendengar dia seleb internet terkenal. Dia tidak takut dan menawarkan makanan untuk merayakannya. Melihat keadaan ini, keduanya semakin putus asa, menyadari sang pahlawan memiliki segalanya. Dengan amarah yang memuncak, Sun Xier tidak percaya pria itu bisa mengubah segalanya menjadi makanan. Bahkan pembuat konten dengan jutaan pengikut tidak punya kemampuan hebat seperti itu. Selagi krunya memegang makanan, sang pahlawan terus menerima ancaman. Tiba-tiba, hujan telur melayang ke musuhnya. Mengabaikannya, dia mengambil mangkuk dan memukul kepalanya, serukan, "Yuk, kita tunggu kelanjutannya di part berikutnya." Halo guys kalian, dan gua bakal nonton salah satu manhwa paling gokil tahun ini. Dimulai saat si botak kepleset, sampai pantatnya mendarat di tanah. Setelah bikin rusuh, dia nyuruh anak buahnya masuk apartemen buat habisin Chen Yu. Dengar pintu digedor kencang, mereka tahu musuh bakal segera jebol pertahanan. Sambil ngecek sistem, si MC mutusin buat buka kategori baru pakai poinnya. Matanya langsung melotot pas melihat notifikasi toko pakaian yang baru terbuka. Di luar, hujan deras banget lagi turun. Su Yaoji sadar kalau ini adalah hujan asam yang berbahaya. Tapi si bos malah mikir ini waktu yang paling pas buat jalan-jalan santai di luar. Sambil menepuk pundak temannya, Chen Yu bilang kalau bocah itu punya potensi besar. Dia ngasih jaket bulu angsa anti asam dan ngajak dia keliling. Bocah itu girang banget dan terus nanya macam-macam. Si bocah mikir si bos adalah ketua organisasi rahasia. Pas pintu dibuka, mereka langsung berpapasan sama gerombolan tadi. Chen Yu langsung dorong si selebgram manja dan nyuruh dia minggir biar gak menghalangi jalan. Cewek itu emosi karena merasa gak dihargai sebagai selebgram jutaan pengikut. Sementara itu, Xiao Tin malah menyalahkan si cewek atas kekacauan tadi. Di sisi lain, si selebgram sadar dia harus cari muka. Pengen nempel sama cowok sakti. Si selebgram centil pun nawarin diri buat nemenin Chen Yu di kamarnya. Lengkap dengan janji makanan enak, tapi tanggapan si MC benar-benar di luar dugaan. Tanpa ragu, Chen Yu langsung menampar wajahnya. Berani-beraninya, dia menyamakan si MC dengan cowok biasa di luar sana. Sambil pasang muka galak, si cewek ngancam biar Chen Yu gak berani mengulanginya lagi. Gak peduli sama ancaman atau pengikutnya, Chen Yu malah menamparnya lagi sampai berputar. Si cewek emosi jiwa karena cuma cowok ini yang gak memuja dirinya. Di saat bersamaan, Zhao Tin berusaha caper. Dia mau pamer kesetiaan pada bos barunya. Tapi malah kena tonjok si dekik berambut biru sampai mental. Melihat keributan itu, Chen Yu cuma bisa geleng-geleng kepala. Tiba-tiba terdengar suara rintihan minta tolong. Terlihat Wei Wei sedang menggigil kedinginan di lantai. Si bocah langsung menyelimuti tubuh cewek itu dengan jaket bulunya yang hangat. Sementara mereka sibuk berduaan, Chen Yu memilih buat pergi mengecek area luar. Hujan asam legendaris ini sudah hancurkan segalanya di luar sana. Tanaman dan mobil hancur lebur jadi sampah. Tapi si MC harus mengambil paket kiriman penting. Saat menyusuri jalan sepi, seorang cewek memanggilnya. "Sini, perhatikan baik-baik bagian ini, karena ada jebakan berbahaya." Si cewek bersandar di tembok sambil merayu manis. Tapi Chen Yu gak gampang ketipu. Tiba-tiba saja,
Sebilah pisau tajam sudah menempel di lehernya. Sambil mengancam, cewek itu menyuruh Chen Yu melepaskan semua pakaiannya sekarang juga. Tapi si MC malah bersikap santai dan banyak alasan. Yang bikin cewek pemeras ini makin emosi tingkat dewa. Menatap wajahnya, Chen Yu memuji kalau cewek ini memang luar biasa nekat. Sambil menggenggam erat pisaunya, si cewek mengancam bakal menghabisi nyawa si MC sekarang juga. Tanpa rasa takut sedikit pun, Chen Yu mulai melepas jaketnya. Cewek itu bilang, kalau nggak ada barang berharga, hidup si MC bakal tamat. Sambil menyeringai nakal, Chen Yu sengaja memancing amarahnya lebih dalam. Tiba-tiba, mata si cewek terbelalak melihat keganjilan di tangan si hero. Si MC malah menarik kembali pakaiannya dan menyuruh si cewek bicara sopan kalau butuh bantuan. Saat melihat tangannya sendiri yang kosong melompong, si cewek baru sadar kalau baju itu sudah lenyap secara gaib. Tersulut emosi, dia langsung menyerang pakai pisau, tapi gerakan Chen Yu jauh lebih kilat. Si MC menangkap lengannya dengan kuat lalu menghempaskan tubuh cewek itu ke tembok bata sambil memperingatkan kalau dia belum selevel dengannya. Cewek itu berdalih tanpa pasokan makanan, nyawa manusia di era kiamat ini nggak ada harganya. Dia lalu memberikan misi paksaan kepada Chen Yu untuk pergi ke rumah sakit kota dengan imbalan 2 bungkus mie instan. Dia merasa mie instan itu sudah lebih dari cukup buat menyuap manusia kelas semut seperti Chen Yu. Karena muak dihina terus-menerus, si MC langsung melayangkan tamparan keras tepat di pipi mulusnya. Di tengah guyuran hujan, dia memegangi pipinya yang memar dengan kemarahan yang memuncak. Tapi si MC sama sekali gak memedulikan omong kosong itu. Saat cewek itu berteriak memanggilnya, Chen Yu langsung membalikkan badannya. Dia memberikan alamat rumahnya, menantang si cewek kalau berani datang langsung ke sana. Si cewek bersumpah akan merampas semua persediaannya sebagai balas dendam. Sementara itu, Chen Yu kembali ke markas membawa paket misterius. Di dalam rumah, si selebgram manja sudah menunggu kedatangan Chen Yu dengan gelisah. Begitu melihat si MC datang, dia langsung bersujud memeluk kakinya demi bisa menumpang hidup dan berjanji menuruti semua kemauannya. Begitu tahu Chen Yu punya gudang makanan tanpa batas, sikap cewek ini langsung berputar 180 derajat. Dia mengaku salah dan siap jadi milik si bos. Chen Yu menyuruhnya mandi dulu agar lantainya gak kotor. Sistem langsung memberitahu kalau semua sumber daya yang dipakai si selebgram bakal diganti 100 kali lipat di penyimpanan. Kategori berikutnya, buah kekuatan super, bisa dibuka seharga 3 juta kredit. Chu Yao heran kenapa si bos nekat menerobos hujan asam cuma demi paket biasa. Sambil memalingkan muka, si selebgram memperingatkan kalau dia gak pernah sudi menikah dengan Chen Yu. Begitu paket dibuka, isinya ternyata boneka beruang yang lucu. Dengan nada bercanda, temannya bilang gak menyangka kalau si bos punya sisi selembut ini. Mereka pun pamit tidur di kamar sebelah dan membiarkan Chen Yu beristirahat sendirian. Nah, kalian pasti mikir malam ini bakal tenang kan? Ternyata salah besar. Tiba-tiba ada suara ledakan kencang mirip gempa bumi di luar. Seseorang berteriak mengancam bakal menghabisi nyawa Chen Yu malam ini, juga tanpa ampun. Merasa pusing karena tidurnya diganggu, si MC menyuruh anak buahnya segera tidur kembali. Sudah jelas kalau malam ini, dia gak bakal bisa tidur nyenyak karena keributan konyol di depan pintu apartemennya. Si butak sesumbar kalau cewek di luar bisa menjebol pintu itu. Dia bakal menyerahkan lencana ketua markasnya secara sukarela. Anak buahnya langsung bersorak mendukung keberanian si bos yang super meyakinkan itu. Pengaruh si bos emang gak main-main di kalangan atas. Wei Yuan yang kesal langsung menyuruh mereka diam sambil menjitak kepala kedua cowok berisik itu. Sambil menyesap teh hangat, Chen Yu tampak merenungkan sesuatu dengan serius. Chu Yao heran kenapa mereka membiarkan cewek gila berteriak merusak jam tidur warga satu blok. Si petarung berambut merah, yang emosinya sudah diubun-ubun langsung bersiap untuk memberi pelajaran berharga pada pengganggu itu. Begitu kode pintu ditekan dan pintu terbuka, mereka dikejutkan dengan sosok cewek berambut pendek di luar. Dia sudah siap siaga menodongkan senjata pemusnah canggih tepat ke arah kepala Chen Yu tanpa ragu. Sedikitpun, cewek itu mengancam bakal meledakkan kepala si MC jika dia tidak mau bekerja sama demi ambisi besarnya. Tapi dia juga belum mau membuang dendam lamanya begitu saja. Disinilah si MC sadar musuhnya keras kepala. Ternyata dia berhadapan dengan cewek
yang nekat dan berbahaya. Pintu apartemen kembali ditutup sementara si cewek memikirkan taktik baru. Akhirnya dia mengalah dan berjanji akan menghabisi Chen Yu di pertemuan berikutnya. Membuka pintu dengan santai, Chen Yu menawari cewek itu untuk bergabung bersamanya demi bertahan hidup. Tapi si cewek yang malas mendengar ocehannya langsung melayangkan satu pukulan telak ke wajah tampan si MC. Di dalam rumah, Chu Yaoji sudah menyiapkan pesta mie dan daging segar yang melimpah. Cewek itu terpana melihat persediaan makanan Chen Yu yang melimpah ruah di tengah kiamat global yang sedang melanda. Si rambut kuning merengek lapar pada si MC, dan dengan santai Chen Yu menyuruhnya makan sepuasnya. Mendengar itu, dia langsung girang dan memeluknya erat. Sementara si merah bertanya, apakah Lin mau ke rumah sakit kota? Si cewek rambut pendek menegaskan, gak ada waktu buat mengobrol, karena harus sampai sana sebelum matahari terbit. Saat Chen Yu sedang asik memasak, Lin langsung menjawar telinganya dan menyeret si MC paksa keluar rumah. Teman-temannya hanya bisa mendoakan keselamatan si bos dari sofa. Sambil bersantai, si cewek tangguh bilang, kalau orang menyebalkan seperti Chen Yu pasti bakal bertahan hidup, karena dia sangat kuat dan licik di luar sana. Di luar, Lin ragu, apakah motor tua itu masih bisa menyala. Sambil menyeringai, Chen Yu menjamin kalau mesin motornya masih sangat tangguh. Tapi Lin mengingatkan kalau baterainya sudah short karena terkena dampak hujan asam. Sebelum si cewek sempat marah besar dan mencaci maki karena merasa ditipu, Chen Yu dengan tenang menyalakan mesin motornya secara ajaib. Dia menyuruh Lin segera naik, yang membuat cewek itu langsung terdiam keheranan. Lin bingung kenapa motornya gak berkarat sama sekali karena hujan asam. Chen Yu menjelaskan kalau jaket bulunya bisa melindungi motor dari korosi. Sambil memacu gas kencang, dia menyuruh Lin berpegangan eret demi petualangan gila mereka. Kira-kira, kalian dan gua pasti penasaran, apakah si MC ini penyelamat dunia sesungguhnya? Yang jelas, poin kesukaan cewek itu langsung naik 10 poin berkat aksi romantis barusan. Sekarang saldo poin Chen Yu terkumpul sebanyak 2 juta lebih. Saldo pastinya adalah 2.210.000 poin. Si MC menyuruh Lene menyerahkan senjatanya buat ditingkatkan levelnya secara instan. Membuat si cewek terkejut setengah mati karena kemampuan gila yang dimiliki oleh Chen Yu. Ayo kita mulai kisah kocak ini, di mana tingkat kesukaan si gadis mulai naik. Saat mereka sampai di lokasi, seorang penjaga langsung menghentikan mereka. Lai bilang, ini aku, tapi si penjaga tidak peduli. Kakek tua itu malah menghina penampilannya. Katanya dia membawa banyak kuman karena penampilannya yang kotor. Chun langsung menyuruh penjaga itu berhenti mengocer. Si kakek merasa tersindir, tapi secepat kilat karakter utama kita langsung menghantam si penjaga sampai langsung terkapar di lantai. Si rambut pirang mengejeknya mirip obat pencahar dan menyuruhnya jadi umpan saja. Tiba-tiba, sepasukan penjaga bersenjata lengkap muncul mengepung mereka. Liu langsung bersiap dengan senjatanya, merasa sangat percaya diri menghadapi keroyokan ini. Dia ingin menunjukkan keahliannya sebagai dewa tembak menembak. Detik berikutnya, dia memberondong para penjaga sampai mereka bertumbangan layaknya lalat. Bahkan ada yang memohon ampun. Tapi si karakter utama langsung menghantamnya tanpa ragu dengan senjatanya. Masalah selesai begitu saja. Mereka masuk ke dalam, dan Ju langsung mencari kakek Jin. Si kakek memanggilnya mawar kecil, dan heran bagaimana dia bisa selamat menerobos hujan asam di luar. Dengan kesan, dia menyuruh kakek itu tenang dulu. Dia langsung menanyakan perkembangan eksperimen mereka. Sementara itu, si karakter utama malah mencoba menggoda suster agar memeriksanya. Temannya langsung menjawar telinganya karena bertingkah konyol mencari masalah. Tapi si suster malah ikut berbicara dengan santai. Suster itu memperingatkan bahwa kiamat baru saja dimulai dan bertahan hidup adalah prioritas utama. Kakek Chen memuji Chongwei karena jarang ada anak muda sehebat dia. Wanita itu juga pamer bahwa Chongwei punya banyak sumber daya dan koneksi. Si pirang menyela dan menyindir, apakah sampah itu berlapis emas, membuat suster menuduhnya cemburu. Dia menegaskan Chongwei menguasai semua barang berharga, dan menuduh si pemuda pirang hanya ingin mendekati saudara perempuannya demi keuntungan pribadi. Si pirang membalas kalau mereka berdua sama saja. Lelai bercanda bahwa Chun bahkan bisa membeli mie daging di rumah, bukan sekadar roti tawar biasa. Suster itu terkejut setengah mati
Karena semua pasokan makanan berharga saat ini sudah dikuasai para bos. Si Pirang menyindirnya terlalu ketinggalan zaman. Si kakek penasaran lalu bertanya, apakah karakter utama kita bekerja untuk pemerintah atau seorang pengusaha kaya? Tapi dia menjawab tidak. Lalu gadis berbaju merah muda langsung menyuruh kakeknya berhenti bertanya-tanya. Dia menyebut pemuda itu hanya pembawa sial. Lei mencoba membelanya, tetapi saudara perempuannya malah menuduh Lei karena tidak dipilih oleh Chong Wei. Tiba-tiba saja, situasi menjadi sangat tegang dan kacau karena tindakan tak terduga dari Chun. Di sini situasi mulai memanas. Chun menampar si suster hingga tingkat amarahnya naik 558 poin. Tamparannya terus berlanjut hingga wanita itu histeris di lantai, mengancam suaminya berada di kubu Hoi. Tapi jagoan kita sama sekali tidak peduli. Tak lama kemudian suaminya datang dan si suster langsung mengadu. Pria itu murka dan berteriak mencari tahu siapa yang berani menyentuh istrinya. Begitu ditunjuk ke arah si Pirang, anak buahnya diperintahkan untuk menghajar anak itu. Tapi tangan mereka justru kesakitan sendiri. Suster yang emosi menyuruh mereka untuk segera menghabisi pemuda itu. Salah satu anak buahnya mencabut sebilah pisau tajam. Namun Chun dengan sangat keren menendang senjata itu hingga terpental. Sang bos berteriak kesal dan memaki anak buahnya yang tidak berguna. Lei membongkar kedok Chong Wei yang hanya memanfaatkan saudara perempuannya demi mencuri data penelitian, tapi si suster membantah keras karena yakin suaminya sangat tulus. Tiba-tiba, karakter utama merebut data itu dan berjanji akan menyerahkannya asal mereka semua dibiarkan pergi dengan aman. Gadis itu tidak percaya kalau dia ternyata seorang pengecut yang egois. Sang pemimpin setuju dengan kesepakatan itu, sementara si suster terus mengejeknya. Namun di balik layar, adik perempuannya justru sedang menahan amarah yang sangat besar dan bersiap membuat perhitungan. Dia berniat menghabisi Chun Yu setelah mereka berhasil melarikan diri membawa berkas penting itu. Sang bos mengajak istrinya pergi. Ju tersenyum sinis, menyindir bahwa hubungan suami istri itu hanya kepalsuan semata karena sejak awal mereka memang licik dan serakah. Wanita itu membalas dengan sombong, membuat si karakter utama mulai mengejeknya habis-habisan. Suster yang jengkel meminta suaminya bertindak, sehingga para anak buah maju kembali. Secara tidak terduga, jagoan kita malah meminta jeda waktu istirahat sejenak dari perkelahian ini. Dia mengejek apakah pemuda itu ketakutan. Namun dijawab bahwa rasa takutnya sudah hilang sejak kiamat terjadi. Shao Chang sangat yakin kemenangan ada di tangan mereka, karena berkas eksperimen penting sudah aman di genggaman, dan pemuda itu tidak akan bisa berkutik lagi. Karakter utama tiba-tiba menunjukkan bahwa berkas asli sebenarnya sudah hilang dari genggaman. Mereka pasangan itu sangat terkejut, dan Chun langsung membakar kertas-kertas tersebut sambil menyuruh semuanya untuk santai saja. Seluruh ruangan langsung panik melihat tindakan nekat ini. Si Pirang segera mengikat mereka semua tanpa ampun. Lei berteriak marah karena menganggap berkas yang dibakar itu sangat penting bagi masa depan. Chun memegang bahunya dan bertanya, apakah dia percaya pada cahaya keajaiban? Yang langsung dijawab ya oleh gadis itu. Chun malah menertawakannya karena percaya hal konyol seperti itu, membuat amarahnya meledak. Sistem mendeteksi 4.695 poin amarah, yang langsung ditukar menjadi 469.000 poin simpanan pribadi. Karakter utama menenangkan temannya agar tidak khawatir karena dia sudah menguasai seluruh konsep rekayasa genetika itu. Seorang kakek tua yang penasaran bertanya, apakah pemuda itu ahli medis? Jenius, sementara suster yang terikat malah mengejek pertanyaan kakek tersebut dengan sinis. Kita jeda sebentar, di sini si suster mengklaim bisa menguasai teknologi ini dengan mudah. Karakter utama segera menghampirinya, menyuruh wanita gila itu diam karena otaknya sedang korsleting. Tentu saja suster itu langsung naik darah mendengar ejekan yang sangat pedas ini. Jagoan kita bercanda bahwa dia sudah disuntik rabies jadi tidak takut dengan gigitannya. Chen terus memprovokasi dengan mengejek mentalnya yang sangat lama dan mudah terpancing emosi. Terbukti, tingkat kemarahan wanita itu terus melonjak drastis tanpa henti. Di dalam hatinya, Ju berencana membalas dendam begitu pasukannya tiba. Sementara itu di apartemen, si Pirang bertanya, apakah Chu kurang tidur akhir-akhir ini? Si rambut merah membenarkan hal itu
karena merasa sangat cemas dan tidak tenang sepanjang malam. Sher menenangkannya, karena Chen Yu adalah petarung yang sangat tangguh. Tiba-tiba, Yeo berlari keluar rumah dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama di dalam laboratorium, Qin bertanya, apakah pemuda itu benar-benar bisa merekayasa genetika mereka dengan sukses? Dia hanya menyuruhnya santai, lalu tiba-tiba mengeluarkan banyak pasokan makanan untuk sarapan. Suster itu terbelalak heran, bagaimana dia bisa mendapatkan barang berharga yang telah ditimbun. Ketat sang pemimpin yang ingin bertahan hidup langsung memohon untuk bekerja sama. Dia rela melakukan apa saja demi makanan. Suster itu juga tidak mau kalah dan menawarkan dirinya untuk melakukan hal serupa. Mengklaim dia jauh lebih berguna dari saudaranya. Karakter utama menantangnya untuk membuktikan hal itu. Sementara Lelai memperingatkan bahaya yang mengancam. Dia meminta si pirang waspada karena kelompok musuh masih sangat berbahaya. Sambil menyeringai, Chen menenangkan mereka dan berjanji akan menghabisi para pengganggu itu. Sekaligus, namun gadis itu memperingatkan bahwa tuan muda kelompok Hoya adalah ahli bela diri. Mematikan. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar menuntut data genetika diserahkan. Jika tidak ingin rumah sakit dihancurkan. Pria berambut ungu memberi batas waktu 30 detik. Sementara bocah berambut hijau tidak sabar dan mendesak untuk segera menyerang tempat tersebut. Rekannya memperingatkan agar tidak gegabah jika tidak ingin bernasib sial. Menambahkan bahwa pengawas Lee sudah menangani semuanya dengan mudah. Pemimpin ketiga menyebutnya bodoh. Sambil mengawasi dari jendela kaca, Lei melihat situasi di bawah yang mulai memanas karena kedatangan musuh. Lei berkata bahwa Xia berada di bawah untuk menahan mereka. Tapi karakter utama kita malah memilih untuk makan terlebih dahulu. Membuat rekannya sangat kesal karena waktu sarapan sudah lewat jauh. Amarah gadis itu langsung melonjak sebanyak 245 poin. Kakek Qin berkata Xia membutuhkan bantuan karena ayahnya sudah tewas dan dia akan menahan musuh. Agar mereka bisa kabur, sang pemimpin yang terikat berteriak minta dilepaskan. Namun karakter utama kita justru langsung menendang wajahnya tanpa ampun, sangat santai sekali. Suster itu berteriak memanggil tuan mudanya dan memberitahu posisinya di laboratorium lantai 3. Bocah berambut hijau mengenali suara itu dan mendesak untuk menyelamatkannya. Namun sang tuan muda ketiga justru menampar anak buahnya dan memerintahkan serangan peledakan gedung tersebut. Karakter utama mendadak muncul dan memuji ketegasan sang tuan muda kelompok Houi. Dengan emosi membara, pemimpin Houi memerintahkan pemuda itu memberitahu tuannya agar menyerahkan seluruh data rahasia atau bersiap menghadapi ajal. Rekan pirangnya dibuat sangat kebingungan dengan situasi kacau ini. Tuan muda ketiga mengklaim hanya ada 3 orang sakti di kota yang bisa mengalahkan pasukan. Sebanyak itu sendirian, jagoan kita menjawab santai bahwa dialah pelakunya. Memicu kemarahan bos yang langsung melayangkan pukulan keras. Namun berhasil dihindari dengan sangat lincah. Pemuda itu menyindir bahwa pamer kekuatan di masa kiamat adalah tindakan yang sangat bodoh. Dengan tatapan beringas, pria berambut ungu menantang apakah dia ingin mati sekarang. Sementara itu, Ju berniat menolong temannya meskipun kakek Qin melarangnya bertindak gegabah. Sang pemimpin memaksa kakek itu menulis ulang seluruh data eksperimen. Sementara suster menyuruh saudara perempuannya menyerah saja. Gadis itu bertanya, apakah Xiao Bai benar-benar menyukai suster tersebut, yang langsung diiyakan dengan penuh rasa percaya diri yang sangat tinggi. Sambil tersenyum, suster itu membual bahwa para pemujanya mengantar sangat panjang. Namun ejekan dingin bahwa seleranya sangat rendah langsung memicu kemarahan besar wanita itu. Sementara di luar arena pertarungan, bos ketiga mulai melancarkan serangan beruntun ke arah jagoan kita. Dia memuji gerakan pemuda itu cukup lincah, namun memperingatkan dia akan hancur dalam 3 langkah saja. Sambil menyeringai lebar, karakter utama kita membalas bahwa 3 langkah justru cukup baginya untuk menumbangkan semua musuh yang menghadangnya di sana. Salah satu anak buah musuh yang kasar langsung menyerang, tetapi Jul melompat demi melindunginya. Sayangnya, dia justru terkena hantaman keras dan jatuh menimpa temannya sendiri. Melihat kejadian konyol itu, bos ketiga mengejeknya karena bersembunyi di balik punggung seorang wanita. Para anak buah ikut mencemooh jagoan kita sebagai pengecut tak berguna. Merasa sangat jengkel, gadis itu memperingatkan bahwa Xiao Bai adalah lawan yang mustahil.
dikalahkan, dan memintanya untuk tidak sok hebat. Tetapi karakter utama menyuruhnya menyingkir dari jalurnya sekarang. Mendengar itu, si gadis langsung pergi menjauh. Sang bos kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung pemuda pirang tersebut. Dengan tatapan yang penuh amarah membara, Yu langsung meminta bantuan sistem andalannya untuk menyelesaikan masalah yang sangat merepotkan ini. Tiba-tiba sebuah mobil mewah datang. Seorang wanita turun dan langsung memarahi Xiao hingga dia gemetar ketakutan. Dia adalah Gao Xiao dari keluarga Gat, penguasa kota. Percayalah, petualangan seru ini baru saja dimulai dan kalian wajib mengikutinya terus. Yuk kita mulai petualangan gokil ini. Si karakter utama bingung kenapa cewek ini marah 10 kali lipat dari biasanya. Li langsung emosi bertanya di mana mata Chen berada. Lalu si pirang mulai sok kenal. Temannya yang cemburu langsung menyebutnya aneh. Tiba-tiba kakak Qin datang. Gao menyapa si kakak dengan sopan sambil memuji keahlian modifikasi genetiknya yang luar biasa. Bahkan bisa mengubah dunia kiamat jika dibagikan. Chen bertanya apa teknologi itu harus diberikan ke keluarga Gao. Zhao menjelaskan keluarganya punya tim riset genetik paling canggih saat ini. Sambil menyeringai, si cewek pirang malah bertanya kenapa tidak bikin sendiri saja. Sontak sindiran itu membuat emosinya meledak. Si wanita Haris membujuk sang anak untuk berpikir ulang karena keluarganya adalah pelayan terbaik. Tapi karakter utama langsung memotong pembicaraan dan bilang dia salah orang. Hal itu sukses membuat si wanita makin kesal setengah mati. Si kakak lalu mengaku kalau teknologi modifikasi genetik buatannya masih belum sempurna. Tiba-tiba, preman berambut ungu muncul, merusak suasana, dan bertanya, apakah obrolan mereka sudah selesai? Si pirang bingung, tapi Xiao langsung menuntut agar semua data genetik diserahkan padanya. Gao menyindir keserakahan pria itu yang berambisi membuat semua keluarga tunduk di bawah kakinya. Mendengar itu, Yu mengejek si bos yang terlalu percaya diri karena mendapat dukungan asosiasi hewan. Kesal karena diremehkan, Xiao langsung mencabut pistolnya dan menegaskan kalau dia tidak bisa dianggap remeh. Sambil marah besar, si bos memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan semua orang ke dalam gedung. Ju mengira taktik ini sengaja dibuat agar Xiao bisa menguasai riset sendirian. Tapi saudaranya meragukan otak si bos. Kakek Qin berkata dia sangat mempercayai kemampuan Chen untuk menyelamatkan mereka. Karena terdesak, wanita Haris itu akhirnya terpaksa percaya saja. Sementara di luar gedung, Xiao mulai menyalakan sumbu sebuah bom. Dia melemparkannya ke arah gedung dan duar, ledakan besar terjadi. Sambil menyeringai puas, pria itu yakin anak itu tidak akan bangkit. Saat anak buahnya bertanya, apakah itu cukup, si bos tertawa. Mereka memakai banyak sekali peledak, tapi tiba-tiba sebuah bayangan muncul di belakang. Sang pahlawan keluar dengan santai dan memperingatkan agar jangan bermain api. Xiao ketakutan setengah mati, mengira anak itu monster. Ju mengejek bosnya telah kalah, namun si bos merasa sangat diremehkan. Gao menyindir, apakah mereka bisa menang hanya bermodal senjata biasa. Lalu berbisik menanyakan, apakah mana milik karakter utama tidak punya batas waktu. Karakter utama menjawab tidak tahu, bikin si cewek langsung panik kehilangan rasa percaya dirinya. Xiao langsung menyuruh anak buahnya menembak. Perhatikan baik-baik bagian ini, si rambut pirang tahu situasi makin gawat. Karena tidak ada jalan keluar, dia nekat memakai kekuatannya untuk mengubah semua senjata musuh menjadi pistol mainan. Melihat keanehan itu, bos ketiga langsung gemetaran luar biasa karena kebingungan. Lalu seseorang berteriak bahwa senjata mereka sekarang ada di tangan kubu lawan. Rupanya itu si penindas bersama gengnya yang datang menyelamatkan. Karakter utama langsung melompat ke mobil dan mereka semua tancap gas menghindari hujan asam gila. Suasana di dalam mobil sangat sempit dan kocak karena diisi banyak orang. Sang pahlawan malah menyuruh sopir pergi ke sekolah. Mendengar perintah gila itu, semua orang langsung panik ketakutan karena tahu tempat itu adalah zona merah yang penuh dengan zombie kelaparan. Sambil tersenyum, si bocah menyuruh sopir tancap gas. Si pirang yang emosi memperingatkan kalau wilayah itu sangat berbahaya jika ingin mati konyol. Lebih baik pergi sendiri saja, si penindas memperingatkan bahaya hujan asam. Sementara si kakek kagum mobilnya masih utuh. Pahlawan kita sadar dia tidak bisa bertahan sendirian di dunia kiamat ini.
Jadi dia memutuskan untuk melatih semua orang agar bisa saling melindungi. Setibanya di sekolah dasar, seekor kucing iblis mengincar dua anak kecil. Untungnya, Wei langsung menghantam monster itu hingga babak belur. Karakter utama memuji kalau mereka aman selama ada cewek kuat ini. Chen bertanya apa kemampuan khusus si penindas. Dan dia menjawab dengan bercanda kalau dia adalah master kelereng legendaris beramunisi tak terbatas. Kekuatan itu ternyata juga bisa memperkuat kemampuan lainnya. Seorang anak kecil bertanya, apakah mereka datang menyelamatkan? Dan dia mengiyakan asalkan anak-anak patuh. Dia lalu bertanya keberadaan bocah bernama Chen Yuyu-Ching dari kelas 1 tingkat 3, tapi anak itu menggeleng. Tiba-tiba terdengar teriakan kencang dari dalam ruangan lain. Si cewek langsung mendobrak pintu dengan gaya keren, namun yang dia temukan hanyalah bocah botak yang sedang pamer di depan seorang gadis dan membuat temannya kesal. Setelah situasi tenang, dia bertanya pada guru tentang Chen Yuching. Sang guru curhat mereka terjebak sejak dunia hancur, dan persediaan kantin sudah lama habis total. Dia menambahkan kalau sekelompok orang asing dan monster zombie menyerbu tempat itu tadi pagi. Hingga berantakan, mendengar info itu, si cewek langsung berlari keluar. Bayangkan perasaan kalian kalau melihat adegan ini. Dia menemukan karakter utama sedang menghajar pria misterius di ruang lain. Wei yang penasaran bertanya kenapa pria itu dipukuli. Lalu si bocah mulai bercerita. 10 menit lalu, saat mencari adiknya, seorang pria menghampirinya. Si rambut pirang mengaku sebagai kakak Yuching yang ingin membawanya pulang. Tapi orang-orang asing di sana mencoba menghalangi jalannya dengan alasan konyol. Pahlawan kita bingung karena dia rutin menjenguk adiknya tiap minggu di sekolah ini. Namun pria itu bersikeras tidak akan melepas sang bocah tanpa bukti jelas. Sambil bersedekap dada, Yu merasa hal ini mencurigakan. Karena tidak ada guru asli yang mengajar di sana. Si pria misterius menyuruh anak-anak bersuara, dan mereka serempak meneriakkan nama guru Xiao. Sambil tersenyum licik, guru palsu itu menyuruh karakter utama pergi. Tapi karakter utama menolak, karena bukti itu sama sekali tidak sah baginya. Hal ini membuat pria itu naik pitam, namun si bocah malah mengejeknya, bukan seorang profesor, melainkan mutant idiot. Dengan ekspresi serius, pahlawan kita menantangnya memanggil ibunya untuk membuktikan identitas asli, atau dia akan dihajar habis-habisan. Marah karena diremehkan, guru itu langsung menyerang namun pukulannya ditangkis dengan sangat mudah. Karakter utama menyuruh adiknya bersembunyi dengan aman, dan si adik menjawab sudah aman. Ketakutan setengah mati, sang guru memohon ampun, namun ucapannya langsung terhenti akibat satu pukulan keras yang telak. Hantaman itu sukses membuat si guru palsu terpental jauh. Tiba-tiba Wei datang dan bertanya apakah pahlawan kita mengubur adiknya hidup-hidup. Tapi sang adik langsung muncul dan memeluk erat kakaknya dengan penuh haru. Di belakang mereka, si penindas malah berkomentar kocak merusak momen dramatis itu. Yu menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang lain. Dan Wei menduga kalau Gao mungkin sedang sibuk mengajari para zombie membaca buku. Sementara itu di sudut sekolah lainnya, wanita Haris sedang membakar zombie sambil mengejek cara bertahan hidup mereka yang sangat amatir. Sambil menengadahkan tangannya, dia berniat melakukan eksperimen aneh pada monster tersebut. Melihat tingkahnya dari jauh, si penindas merasa kekuatan mental gadis kaya itu sangat mengerikan. Chen tertawa dan menyamakannya dengan karakter biksu suci. Ejekan itu langsung memicu kemarahan ekstrem si gadis kaya. Hingga tingkat amarahnya melesat menembus angka 6.000. Saat kekacauan terjadi, sang guru mendekat untuk memastikan kekuatan super mereka. Sambil menjewer telinga temannya, si gadis kaya mengiyakan hal tersebut. Dia meminta semua orang segera pergi dari sana. Sang guru berterima kasih pada tim penyelamat. Namun pahlawan kita menegaskan, dia hanya ingin menyelamatkan adiknya, bukan berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan. Tiba-tiba sistem berbunyi memberinya hadiah 10 juta koin. Dia tertegun gembira membayangkan kekayaannya yang melimpah. Si wanita berkacamata akhirnya paham, namun dia tetap merasa sangat berutang budi kepada mereka. Seseorang bertanya, apakah mereka tidak akan melindungi anak-anak itu? Karakter utama dengan santai menjawab kalau masih banyak sekolah lain di luar sana. Haris pun setuju, karena kondisi malam hari terlalu berbahaya. Pria botak menyarankan untuk memberi guru itu sebuah buah. Si penindas menyuruh semua orang diam.
Sementara si rambut pirang hanya mengawasi sambil mengagumi pahlawan kita. Tiba-tiba suara alarm darurat berbunyi keras. Gao panik karena monster terdeteksi sangat dekat. Saat mengintip keluar, mereka melihat hujan asam masih turun sangat lebat. Akhirnya diputuskan mereka menginap di sekolah dan petualangan baru segera dimulai. Langkah pertama mereka adalah membersihkan seluruh ancaman tersembunyi. Si penindas bersedia mengamankan lantai tengah dengan kelereng saktinya yang akurat. Di sisi lain, Haris yakin keluarganya akan segera melacak posisi mereka. Seluruh anggota tim mulai sibuk membasmi monster zombie. Karakter utama berniat menjemput kakek Ke, lalu mengunci rapat seluruh sekolah. Anehnya, si kakek malah santai bermain tablet meski jendelanya digedor monster lapar. Dia langsung melompat masuk dan menghabisi monster itu tanpa kesulitan sedikit pun. Chen memuji energi luar biasa pahlawan kita dalam menyelesaikan krisis sekolah. Tak lama setelahnya, mereka menyadari keanehan besar terjadi. Semua ini ulah perawat sekolah. Sambil mendekat dia melapor kalau lantai 1 aman, tapi hanya 5 anak selamat. Menurut kalian, apakah mereka bisa kabur? Haris memprediksi peluang sukses mereka hanya 30%. Kalian harus dengar ini kisah kocak sekaligus epik dimulai sekarang. Si cewek ngasih peringatan keras, tapi si bocil tetap percaya abangnya. Sedangkan si Go kecil langsung teriak, jangan asal percaya gitu aja. Nyawa semua orang itu berharga. Si rambut merah panik nanya, peluang bertahan hidup kalau jatuh di sini, dan si cewek kaya bilang, 100% kalau aman, 0% kalau ketahuan, tapi si main karakter malah nyengir santai. Menegangkan banget. Share nanya apa beneran 0% kalau pakai skill. Dan si pirang mengiyakan. Mendengar itu, si botak langsung stres berat. Sementara para pahlawan malah semangat nanya soal monster. Monster apa aja yang ada dan apa makanan mereka. Chin berharap Chen punya rencana genius, tapi Chen malah bilang tidak. Tapi si bocil yakin pasti ada jalan, sambil penasaran apa yang bakal terbuka selanjutnya. Sistemnya langsung jawab, modifikasi genetik lah. Len yang kesat langsung menjambaknya, dan menyuruhnya berhenti bikin penasaran. Sambil menggandeng tangannya, si MC bilang, tenang saja, aku bakal melakukan hal epik malam ini. Nanti pas senja, si cowok masak pesta besar untuk adik perempuannya yang imut. Selesai makan, timnya langsung bersiap tempur. Pas menoleh ke belakang, si MC sadar para tamu penting sudah datang saat zombie mulai mendekat. Chen kecewa karena dagingnya belum matang. Si rambut merah memperingatkan kalau mereka tidak bisa diam saja sampai dimakan. Chin mengangkat tangan, bilang dia bisa menunggu karena dagingnya juga belum matang. Si kakek percaya penuh pada Chen Yu yang pasti memasaknya dengan benar. Sambil nyengir, si bocah berterima kasih karena kakek itu punya selera bagus. Si pirang langsung memukul kepalanya, menyuruhnya membeberkan rencana karena mereka tidak punya nyawa cadangan. Lalu si MC nanya ke si kakak seberapa kenyang dia, dan Chin menjawab sekitar 60% puas. Mengubah suasananya, si hero bilang kalau dulu arak hangat disajikan untuk mengalahkan musuh. Hari ini dia menyajikan daging monster. Si rambut pirang menyuruh Joel memantau musuh tanpa bertarung, dan meminta Fei membuat kabut tebal. Dia menyebut kalau Wei dan si influencer punya serangan area luas. Jadi mereka harus santai dulu, sampai para monster itu mencapai area bermain. Haris ikut bicara, bilang dia juga punya serangan area luas. Tapi si MC menyebutnya senjata rahasia untuk momen besar nanti. Sementara si rambut merah mengaku sebagai pendukung. Setelah Jolai kembali, ketua menyuruh Fei menemani Chu Yao, dan si bocah menanyakan rencana si hero. Kalian harus lihat seringai seram Miu saat dia bilang ingin menyambut para tamunya. Di luar sekolah, seekor zombie muncul. Si protagonis maju dan melayangkan pukulan telak. Tapi zombie itu malah kena hantam kelereng dari jauh. Wei langsung menyuruh semuanya berhenti, menjadikannya bahan lelucon. Sambil bersedekap dada, si influencer bilang monsternya bodoh dan Monagal terlalu berlebihan. Si rambut merah tidak setuju, mengklaim asap pelindung yang menyelamatkan mereka. Kalau tidak zombie pasti sudah mengacaukan pesta mereka. Saat mereka berdebat, seekor zombie merangkat dan mulai terbakar. Melihat itu, para gadis menyuruh si pirang kabur. Tiba-tiba, suara keras mengejutkan semua orang hingga Gao marah dan menyebut si protagonis bodoh. Lelai menawarkan bantuan, tapi si pirang menyindir, kalau mau cari mati silakan saja. Asal jangan melibatkan orang lain,
Kesan, Xiao menanyakan maksudnya, lalu Gao menjelaskan bahwa bahan peledak Xiao pun tak bisa menghentikan bocah itu. Rekannya acuh tak acuh dan menyuruh Ju jangan manja di era kiamat ini. Mendengar itu, si Pirang merenungkan ketangguhan si bocah yang selamat dari ledakan itu. Jadi dia pasti baik-baik saja. Tiba-tiba pintu meledak keras. 3 gadis yang menonton dari balkon melihat Chu berada di sana. Chu ingin turun membantu, tapi Wei menahannya. Bilang kalau cowok itu seperti kecoak abadi yang sulit mati. Sambil nyengir, si influencer setuju dan yakin abang mereka takkan mengecewakan. Khawatir, si rambut merah hanya berharap temannya aman. Terhindar dari masalah, di luar, si bocah terbatuk-batuk akibat asap tebal. Si protagonis bercanda bahwa biasanya monster makan mentah, tapi yang satu ini ingin pesta barbeque. Mendengar itu, Fa memuji jiwa kepemimpinannya. Si hero, dia melanjutkan, satu langkah kecil bagi zombie adalah lompatan besar bagi kaum monster. Semua orang syok melihat Cuyu malah santai tertawa di tengah asap. Dengan malu, Lei menanyakan kondisinya. Apakah dia kedinginan? Dia bingung. Lalu tersadar bajunya sudah lenyap. Dia cepat-cepat berpakaian saat zombie baru bermunculan. Ju pamit karena keamanan gedung adalah prioritas utama. Melihat gerombolan zombie itu, si rambut merah ragu apakah Chen Yu sanggup mengatasinya. Di balkon, Wei bersiap melempar ke lereng lagi. Tiba-tiba seekor zombie mengendap-endap mendekati si protagonis, lalu melancarkan serangan bau busuk yang menjijikkan. Tapi zombie itu malah pusing sendiri akibat bau si bocah. Dengan nada mengejek, Liu bilang dia selalu makan enak, membuat zombie itu murka. Lalu si MC menyuruh Sinar beraksi, sementara Wei menutupi telinganya. Si influencer mulai mengoceh kasar tanpa henti, sampai zombie-zombie itu pusing keliengan. Sambil menutup telinga, si bocah memujinya. Tapi beberapa zombie mulai menyadari asal suara bising tersebut, khawatir, si sosialita cemas memikirkan rencana Chen Yu. Xin bilang semua monster zona terlarang sedang menuju kemari. Nah, kalian pasti ikut tegang melihat Fas yang berlutut demi melindungi adik bosnya. Dia menyuruh si gadis kecil kembali ke kamar sementara dia pergi membantu Chu Yao. Sambil menyodorkan permen, si gadis kecil mendoakan keselamatannya. Tersenyum, dia menolak karena tidak suka camilan anak-anak. Meski tetap berterima kasih atas perhatiannya. Si rambut merah panik karena monster terus berdatangan. Sedangkan rekannya justru santai dan yakin Chen Yu bisa mengatasinya. Tapi yang lain menganggap si MC magnet kekacauan. Sementara itu, salah satu anak buah sedang santai bareng bosnya yang bertanya apa dia takut mati. Si pria botak menjawab tidak, karena itu pembawa sial. Lalu si MC menyuruh si bocah kembali ke sini sambil merokok. Si anak buah berpikir dia bakal mati tanpa tim dan skill hebat ini. Lupakan saja, merebut rokoknya. Si hero menegaskan kalau merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Saat bojangan hidup itu diberikan, segerombolan zombie mulai mendekat. Sambil memasukkan tangan ke saku celana, si MC memperingatkan agar tidak merusak gaya tampannya. Si anak buah pun berniat terus menempel padanya. Sambil menyeringai lebar, si hero menyuruh sistem beraksi dan bam. Dia mengumpulkan 43.000 poin kemarahan, lalu menukarnya dengan peningkatan luar biasa. Dia berhasil membuka kekuatan baru. Mulai dari modifikasi genetik, kekuatan cahaya, hingga ranah ekologis, mudah sekali. Dengan aura menyeramkan, si bocah merasa malam ini bakal santai saja. Secepat kilat, dia mengeluarkan ramuan penambah kekuatan, lalu meminumnya. Dan bom, dia langsung bersinar terang seperti Super Saiyan. Dari kejauhan, Siang heran melihat tingkah bocah itu. Dengan tatapan tajam, si pirang tidak peduli identitas asli si zombie, lalu melempar ke lereng. Ke arah monster sekuat tenaga, ada yang protes merasa jurusnya ditiru. Tepat saat itu, tinju si hero memercikan listrik dan mendaratkan pukulan telak ke zombie. Fa terpukau melihat kekuatannya ditiru. Sambil menoleh, Yu menyadari dia bisa melihat titik kelemahan mereka sekarang. Dia melesat cepat ke arah zombie, menghabisi mereka dengan mudah. Terkejut, Yeo bertanya-tanya apakah Chen Yu menguasai semua jenis kekuatan. Saat zombie menyerang, Lai memperingatkan bosnya agar waspada. Tapi si bocah malah berputar menghajarnya sambil memberi wejangan panjang lebar. Merasa kesal dengan pertarungan curang ini, si pirang bersiap melakukan serangan pamungkas. Sekali pukul,
Zombie-zombie langsung terpental jauh ala One Punch Man. Terkejut, Xiao memuji kekuatannya yang gila. Ada yang menggerutu menganggapnya pamer. Sementara si rambut merah sama sekali tak menduga hal ini. Gao memperingatkan kalau kepopuleran ini akan menarik perhatian bos besar. Tapi Xian yakin Chen Yu punya alasan sendiri. Tiba-tiba ponsel si influencer berdering lalu dia mengangkatnya saat fajar tiba. Si hero akhirnya menumbangkan monster terakhir. Si pirang bergegas menghampiri dan mengabarkan kekacauan di distrik barat. Mengajaknya pergi bersama. Dengan nada mengejek, Yu bertanya apa keluarga Gao sedang dalam masalah dan apa urusannya dengan dia. Mengabaikan protesnya, si wanita memaksanya ikut. Akhirnya seluruh tim meninggalkan sekolah menuju ke barat. Kemudian Chen membuat vow, menyebut dirinya pengguna kekuatan yang menawan. Dia menceritakan sistem sampah yang tak sengaja ditemukannya. Mengklaim bisa membeli apa saja di sana. Dia bisa untung besar jika menjahili cewek menyebalkan atau mendekati para dewi. Timnya diisi Lelai, si tukang berantem, dan Lin Bei sang mantan perundung. Ada juga Fei, Chu Yao, si rambut merah, dan Sun Xier si influencer. Ditambah Gao Ziu dari keluarga kaya serta adiknya Chen. Yu Qing, saat itu, kakek Qin mengajak mereka segera berangkat. Yu teringat kalau kakek Qin adalah pakar genetika. Kini si pirang bertanya-tanya, apakah monster atau manusia yang mengacau di barat tempat. Keluarga Ga beradan, mereka dihadang wanita berambut biru, Mayor Jiang, yang menawarkan pengawalan. Menarik banget kan? Ikuti terus kisah serunya bersama saya ya. Kalian dan saya bakal menyaksikan salah satu cerita manhwa paling kocak ini. Si pirang melompat keluar, menyuruh semua orang waspada, karena dia curiga kebaikan ini hanya jebakan untuk dikirim menuju kematian. Bingung, sang mayor bertanya, siapa bocah ini? Lalu anak buahnya datang dan memperkenalkannya sebagai bos besar. Pengguna kekuatan terkuat yang tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Mendengar itu, wanita itu langsung kesal dan heran dari mana asal badut ini. Karakter utama kita menyahut kalau dia tahu wanita itu sedang menyindirnya. Tapi sang mayor memperingatkan kalau dia sedang bermain api. Sang perwira mencoba meninju si bocah, tapi dia menangkisnya dengan mudah. Sambil menyeringai, dia bertanya, apakah wanita itu akan memberikan nomor teleponnya jika kalah. Tapi sang mayor malah menembak dengan tangan lainnya. Menjatuhkan si pemimpin ke tanah. Jiang menyuruh bocah itu meminta nomor kerajaan neraka saja. Menatap ke bawah, sang mayor berkata, beginilah akibatnya kalau bermain-main. Melihat hal itu, Gao pun berteriak pada Jiang Ling, mempertanyakan keberaniannya. Sang perwira membalas bahwa dia adalah mayor tentara, bukan pengawal pribadi Gao. Jadi dia tidak harus menuruti perintah bocah manja itu. Su Yao ikut campur, mengatakan wanita itu tidak bisa asal menghabisi orang begitu saja, meski dia militer. Jiang tidak peduli sama sekali. Seseorang berkata situasi ini kacau dan manusia tidak bisa mengendalikan segalanya. Pihak militer mendukungnya, menyatakan tak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin melenyapkan seseorang. Beralih situasi, Xiang memberitahu Gao kalau presiden sudah menunggu. Si pembuat konten berkata ada hal mencurigakan dari wanita ini dan sebaiknya mereka tidak ikut. Sang mayor mengaku tidak tahu apa yang dipikirkan si penakut Xiao Bai. Dia menggerutu betapa sialnya dikirim untuk menangkap kelompok seperti mereka. Sambil menyeringai, karakter utama memuji unjuk kekuatan militer tersebut. Membuat sang mayor terkejut karena bocah itu masih hidup. Chen meniru wajah terkejutnya, membuatnya makin kesal, dan langsung menyiapkan senjatanya. Dia bilang si bocah merasa hebat hanya karena punya kekuatan, padahal itu konyol. Jiang menambahkan bahwa tuan muda ketiga Xiao berpesan, jika mereka tidak bisa menangkap, kalian harus perhatikan baik-baik bagian ini, karena suasananya makin panas. Tanpa rasa takut, si karakter utama mengejek sang mayor sebagai anjing pesuruh. Wanita itu murka dan langsung menembak, tapi dia menghindar. Dia dan pasukannya mulai menembak membabi buta. Tetapi karakter utama menghindari semua peluru layaknya di dalam gym. Segera setelah itu, pihak militer menyadari kehabisan amunisi. Yu melangkah maju dan mengejeknya untuk berteriak sesuka hati, membuat amarahnya kembali memuncak. Karena tidak punya pilihan lain, Jiang maju untuk berduel tangan kosong. Namun si bocah menghindar lagi. Setelah mengelak sekali lagi, karakter utama menduga Xiao mengirim sang
perwira militer ini untuk membereskan kelompoknya. Dengan gugup, Jiang sadar dia hampir masuk jebakan Xiao Bai. Gao menyela dan berbohong ada pengkhianat di barat. Lalu Mayor Jiang datang untuk membantu menghabisinya. Mendengar kebohongan itu, sang perwira berkata dia siap melayani nona muda. Lalu dia dan pasukannya berlutut. Bingung dengan perubahan sikap itu. Karakter utama heran, apakah keberuntungan aneh ini hanya milik sang karakter utama saja? Wei bertanya apa yang dia keluhkan. Gan Chen membalas bahwa beberapa orang memang ditakdirkan sial. Sementara itu, Xiao memberitahu kepala keluarga Gao bahwa Jiu bertindak agak keterlaluan dan harus membuat keputusan tepat untuknya. Seseorang menyebut mereka tidak ingin gagal lagi dan menanyakan keberadaan nona muda. Si rambut ungu mengaku kurang tidur karena begadang, membuat ingatan dan pendengarannya terganggu. Tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka. Ternyata itu Mayor Jiang Ling yang datang melapor tugas. Salah satu pria kesal dan bertanya apa urusan tentara di tempat ini. Tepat setelah itu, Xiu juga muncul dan mendorong si perundung sekuat tenaga. Dia marah dan berteriak tidak takut lagi padanya. Tetapi Xiu malah menamparnya keras-keras. Sambil mengamuk, Xiao mengatainya rubah betina dan menyuruh anak buahnya mengikat si rambut pirang dan membawanya pergi, sambil merebut senjatanya. Sang perwira militer setuju rencana itu sempurna, karena dia juga bukan orang lemah. Tanpa menyadari moncong senjata terarah padanya. Xiao terus tertawa dan membayangkan kesenangan hari ini. Namun saat dia melihat senjata itu, dia panik bertanya, mengapa sang mayor menodongnya. Di latar belakang, karakter utama pun tiba untuk kembali mengejeknya. Melihat si pirang, Bai mengumpat kasar dan menuduh Jiang Ling telah berkhianat. Sambil menyeringai, karakter utama meminta maaf dan mengaku sebagai orang baik. Tidak seperti mereka yang merasa akan hidup selamanya. Si perundung segera sadar dia sedang dipermalukan, membuat karakter utama sangat senang. Tiba-tiba, si penjahat tertawa jahat secara histeris. Bertanya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya yang punya kekuatan? Coba kalian bayangkan reaksi Gao saat tahu ada pengguna kekuatan lain. Xiao menawarkan perlindungan keluarga jika si pirang mau jadi pacarnya. Karakter utama pun bingung, apakah ada pengguna kekuatan lain? Apa hanya aku yang punya sistem? Dia lalu memutuskan untuk menggertak, mengaku hanya dirinya yang bisa menumbuhkan buah kemampuan. Lalu menyindir apakah otak tuan muda itu rusak karena ledakan. Si perundung termakan umpan itu. Tertawa sambil menuduh Chen Yu mencuri buah kemampuan dan berpura-pura kuat. Dia sesumbar akan mencari pengguna kekuatan lain agar keluarganya memiliki berbagai macam kemampuan. Kelompok itu kecewa setelah menyadari si perundung hanya membual tentang hal yang belum terjadi. Ayah Gao menyela dan bertanya pada putrinya tentang si pirang. Dia menjawab namanya Chen Yu, seorang kurir pengantar barang dari Jiangqing. Mendengar itu, ayahnya terdiam. Gao bersikeras melihat bocah itu menggunakan kekuatan dan memperoleh kemampuan karenanya. Sang ayah mempertanyakan keputusan Qing memberikan teknologi kepada seorang pria biasa daripada keluarga terhormat mereka. Si orang tua mencoba menjelaskan. Namun sang ayah menyuruh untuk melenyapkan bocah itu sebagai bahan uji coba saja. 11 mencoba membantah, tetapi ayahnya memotong pembicaraan. Melarangnya mengasihani orang kelas bawah. Gadis itu bersikeras bukan begitu. Membuat ayahnya kesal dan bertanya, apakah dia menyukai kurir itu. Si pirang membantahnya dan mengaku masih bingung, tanpa membuang waktu. Sang ayah memutuskan untuk menghabisi si bocah. Si pirang memohon pada Tuan Gao agar tidak gegabah karena mereka berada di pihak yang sama. Tetapi pria itu menolak. Kepala keluarga menegaskan bahwa bocah itu hanyalah seorang kurir. Memiliki kekuatan pun bagaikan kucing buta yang menemukan tikus mati. Xiao setuju dan menyarankan menyewa pengguna kekuatan lain untuk hancurkannya. Di tengah kekacauan ini, kepala keluarga memerintahkan anak buahnya merebut kekuatan si bocah, lalu membuangnya. Namun si Pak Tua melerai dan melarang tindakan itu. Sambil berdebat, pria itu menyuruh Qin tidak usah khawatir karena dia punya banyak bahan uji coba lainnya. Menjelaskan bahwa kepala keluarga salah paham karena dia sendiri belum menemukan cara mendapatkan kekuatan itu. Mendengar ini, sang kepala keluarga mulai berpikir keras. Dengan jujur, Qin berkata mungkin hanya Chen Yu yang
bisa menumbuhkan buah kemampuan. Semua orang terkejut dan panik mendengar fakta mengejutkan itu. Dengan gaya dramatis buatan, Liu berkata dia tidak pantas bergabung dengan keluarga Gao hanya sebagai pria biasa, berubah pikiran. Kepala keluarga langsung memanggil bocah itu menantunya, membuat putrinya malu setengah mati. Salah satu anak buah bahkan memanggil si Pirang sebagai ipar Chen. Menganggap mereka satu keluarga besar sekarang, Liu menyindir standar keluarga mereka terlalu tinggi, sehingga dia takut terjatuh. Kakak ipar barunya menjamin keselamatan dan berjanji akan selalu mendukungnya. Namun karakter utama merasa itu tidak cukup. Sembari menyindir bahwa kepala keluarga sebenarnya jenius rahasia. Si Pirang kesal dan menyebut si bocah mulai pamer hanya karena mendapat sedikit rasa hormat. Si anak buah setuju dengan sang ipar dan menantang karakter utama mengajukan syarat apapun wajah. Karakter utama langsung berbinar-binar dan bertanya apakah itu serius. Sang kepala keluarga menyetujuinya asal masih dalam batas kemampuan mereka. Karakter utama mulai melirik si Pirang, membuatnya merasa tidak nyaman. Tanpa pikir panjang, dia meminta agar putri kepala keluarga dinikahkan dengan Bea. Pria berambut ungu langsung berlutut dan memohon restu dari calon mertuanya. Dengan malu, 11 berteriak menanyakan apakah Chen Yu bosan hidup. Dengan gugup, si bocah berdalih itu hanyalah lelucon dan menyuruhnya santai saja. Kepala keluarga langsung ke inti masalah, menanyakan syarat agar karakter utama mau bergabung. Tanpa basa-basi, Chen menegaskan dia tidak suka judi ataupun narkoba dan berharap sang bos memahami maksudnya. Mendengar itu, pria tersebut langsung bersemangat seperti mendapat pizza gratis. Sementara itu, Xiao berlutut di hadapan si rambut pirang dan memohon agar tidak mempercayai bocah itu sama sekali, namun dia menyuruhnya pergi saja. Kemudian salah satu anggota menyarankan agar mereka menguasai wilayah barat saja daripada harus bekerja di bawah perintah pria pemarah itu. Karakter utama sudah punya rencana licik agar musuh lengah. Nah, kalian dan saya harus menunggu kelanjutan rencana gilanya ini. Temannya mengira itu ide buruk, tapi si bocah yakin rencana ini bakal berhasil. Kalian harus lihat saat dia sembunyiin kekuatan demi momen yang pas. Bos-bos keluarga Gao maunya nanti, tapi Chen malah bilang, bagaimana kalau sekarang? Dengan aura super gelap, bocah ini langsung menantang